Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Amalia dengan NIM F10812210053. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Nah, capaian pembelajaran pada materi ini yaitu di akhir fase B ini, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Dengan menggunakan panduan, peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Peserta didik juga membuat rencana dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan panduan tersebut. Nah, peserta didik menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan serta menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran materi tersebut yaitu yang pertama ada peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua yaitu melakukan diskusi dan tanya jawab. Peserta didik dapat mengkorelasikan pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Nah, yaitu yang selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, bagaimanakah proses fotosintesis itu dapat terjadi? Nah, yang pertama yaitu tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis diantaranya yaitu ada air, klorofil, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Yang pertama ada air. Air merupakan elemen yang penting dalam proses fotosintesis karena air berguna dalam pembentukan karbohidrat. Air juga digunakan sebagai media dalam proses berlangsungnya biokimia karena air merupakan zat pelarut yang baik. Apabila kekurangan air, proses fotosintesis itu akan terganggu. Selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2 merupakan bahan baku utama dalam proses fotosintesis. Karbon dioksida tersebut berperan dalam pembentukan glukosa dan oksigen. Nah, jika karbon dioksida yang tersebar di lingkungan jumlahnya banyak, maka intensitas fotosintesis akan lebih meningkat. Selanjutnya ada klorofil. Nah, klorofil merupakan zat hijau daun. Pada proses fotosintesis, klorofil berfungsi untuk menyerap sinar matahari. Nah, klorofil ini akan mengubah energi panas menjadi energi kimia yang selanjutnya akan digunakan untuk proses fotosintesis, yaitu pada proses pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Selanjutnya ada cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis, cahaya matahari itu sangat diperlukan karena berfungsi sebagai sumber energi. Cahaya yang dibutuhkan dalam reaksi terang yaitu cahaya yang memiliki panjang cahaya 400 sampai 500 yang berwarna ungu atau biru dan panjang cahaya 600 sampai 700 yang berwarna kuning atau merah. Nah, setelah bahan-bahan itu terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Nah, proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Selanjutnya itu proses fotosintesis. Yang pertama ada tumbuhan mengambil air dari tanah, kemudian diambil oleh akar dan dari akar dimetabolisme oleh sistem transportasi yaitu jaringan xilem dan floem, kemudian didistribusikan ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuklah daun. Nah, yang kedua yaitu karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Tempatkan stomata di bagian bawah daun. Yang ketiga yaitu fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menerima sinar matahari dan kemudian cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen.
Yang keempat yaitu gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tanaman atau dapat disimpan oleh organ tanaman lain seperti buah-buahan. Yang kelima yaitu selain dengan gula, oksigen yang terbentuk lolos menjadi stomata dan kemudian ke udara. Nah, oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernapas. Yang terakhir atau yang keenam yaitu melalui polinomerisasi, glukosa atau gula yang dihasilkan dari proses ini akan diubah menjadi pati atau amilum. Nah, esensinya atau zat pati akan tersimpan di akar. Nah, hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Nah, kesimpulan berdasarkan semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fotosintesis adalah proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, pada bagian tumbuhan yang kemudian mengandung klorofil, proses fotosintesis juga akan membantu menghasilkan produk utama berupa simpanan karbohidrat sebagai makanan termasuklah buah. Nah, proses ini juga akan membutuhkan bantuan sinar matahari. Ketika buah dimakan oleh organisme lain, yang akan terjadi yaitu transfer transfer energi. Nah, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.